Qian Rensu adalah putri dari paus tertinggi Qian Qunji dan Bibi Dong. Dia menyamar sebagai Kue King He, putra mahkota kerajaan Duo Empire. Dia adalah orang yang cukup cantik dengan wajah yang dingin dan acuh tak acuh yang memancarkan martabat. Qian Rensu adalah orang yang sangat teliti, yang tenang, cerdas, dan memiliki ketekunan yang luar biasa. Dia benci kehilangan dan merencanakan segala sesuatunya dengan tepat. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, terlepas dari ketidakpeduliannya kepada orang lain, tapi dia peduli pada mereka yang mengikutinya. Sebenarnya dia naksir berat sama Tangsan, tapi Tangsan kurang tertarik dengan makhluk berkelamin ganda ini. Sejak usia muda, dia membenci ibunya sendiri, yaitu Bibi Dong, yang tidak pernah menunjukkan cinta padanya. Dia sangat terikat pada kakeknya. Dia datang dengan rencana untuk menyusup ke Kaisaran Duo Empire dan menyamar sebagai putra mahkota Sui King He. Dahulu saat turnamen Akademi Master Jiwa, Ning Pengji pernah mengajak Tangsan bertemu dengan Sui King He. Sui King He yang mengidolakan Tang Ho mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang keadaan yang mengarah ke pengasingan Tang Ho. Dia terkesan dengan kedewasaan Tangsan dan ingin membuatnya tetap di sisinya. Dia hadir selama bagian utama turnamen mewakili Kaisar Sui dan mencoba membantu Tangsan kapanpun memungkinkan dan membangun hubungan dengannya. Dahulu saat di Papiliun Bulan, dia hadir di upacara kelulusan Papiliun Bulan untuk menyaksikan kelulusan saudara perempuannya. Dia tertarik dengan Tangsan yang tidak bisa dia kenali karena perubahan penampilan. Dia menyerahkan medali dengan lambangnya kepada Tangsan untuk datang dan pergi kapan saja ke istana Heavendou sesuka hatinya. Sui King He meracuni Kaisar Xie, dan ketika Tangsan datang bersama Du Gubo dan Yang Wudi untuk menyembuhkannya, dia melarang mereka memasuki kamar Kaisar. Setelah Tangsan berhasil menebak bahwa Sui King He bekerja dengan Spirit Hall, dia memerintahkan dua Master Dulo untuk menyerangnya. Dia terkejut dengan kehebatan yang ditunjukkan oleh Yang Wudi yang berhasil membuat lubang dalam rencananya yang sempurna. Karena kedatangannya yang mengejutkan bersama Tangsan, karena kedua anak buahnya tak berdaya, maka Sui King He terpaksa membuka kedoknya dan bergabung dalam pertempuran yang memaksa dia mengungkapkan Serapim, roh binatang tertinggi miliknya. Dia awalnya menganggap mudah memamerkan kekuatannya dan merasa mampu menetralkan domain godnya milik Tangsan oleh domain malaikatnya dan menekannya. Namun Tangsan berhasil menggunakan kemampuan ciptaannya sendiri, Disorderly Wind Splitting Dance, untuk melukai dirinya dan menghancurkan domain malaikatnya. Ketika anak buahnya mencoba menyelinap menyerang Tangsan, dia segera menghentikannya, memberitahu yang lain untuk tidak ikut campur. Sui King He terkesan oleh Tangsan dan dia pun melepaskan topengnya dan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya sebagai Qian Rensu, putri paus tertinggi sebelumnya. Dia kemudian menyerang Tangsan dengan maksud untuk membunuhnya, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Xiao. Lalu Xiao menyerang membabi buta dengan ganasnya, menyebabkan Qian Rensu terluka parah dan kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar, dia telah diambil dari istana Duo Empire dan dirawat oleh anak buahnya. Dia kemudian sangat putus asa dan marah karena rencananya gagal karena satu titik kegagalan. Dia kemudian pergi untuk membantai anggota yang tersisa dari klaim 7 pagoda harta karun dan meninggalkan Tangsan pesan yang ditulis dengan darah. Dia kemudian kembali ke Spirit Hall. Setelah kembali ke Spirit Hall dan bertemu dengan Bibi Dong, keduanya saling menatap. Ketika Bibi Dong menyuruhnya untuk membiarkan masa lalu berlalu, Rensu menyatakan bahwa dia tidak kalah dari Tangsan, sambil menyebut Bibi Dong dengan sebutan kakak sambil menatap dengan sinis.
Lalu Rian Kenshu menyatakan akan mengambil alih Aula Wuhun yang membuat Bibidong murka. Tetapi akhirnya Bibidong mengalah dan mengizinkan Qian Rensu melakukan apa saja yang dia inginkan. Qian Rensu lalu pergi menemui kakeknya dan menangis di depannya. Qian Doyu menghiburnya dan memintanya untuk tidak menyalahkan Bibidong. Dia kemudian menyatakan bahwa otoritas Bibidong melebihi miliknya dan kekuatannya mungkin sama dengan miliknya. Renshu kemudian meminta Qian Doilu untuk membiarkannya menjadi ketua Spirit Hall.